Kamu sadar nggak sih, kalau sekarang ini seperti nggak ada batasan lagi. Melalui sosial media, kita bisa mengetahui banyak hal menarik yang ada di belahan dunia lain tanpa harus berkontak langsung. Nah, fenomena ini disebut globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah proses penyatuan interaksi masyarakat antar negara sehingga menghasilkan perubahan yang mendunia atau berdampak global. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat-alat elektronik dan internet. Globalisasi juga dijelaskan oleh Anthony Giddens yang menerangkan bahwa hubungan sosial akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini. Kemudian terhubunglah satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara wilayah sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya. Globalisasi memiliki karakteristik yang bisa kita amati secara langsung. Gimana caranya ya? Nah, berikut karakteristik globalisasi. 1. Adanya perbedaan memaknai ruang dan waktu. Adanya penemuan baru seperti telepon handphone, internet, dan berbagai macam lainnya menunjukkan bahwa komunikasi secara global terjadi sangat cepat. 2. Perekonomian antar negara saling bergantung. Pasar dan produksi ekonomi di semua negara saling ketergantungan dengan produk yang lainnya karena perdagangan internasional. 3. Terjadinya pertukaran budaya. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa mengakibatkan kita dapat melihat dan mengerti keragaman budaya dan setiap negara. 4. Timbulnya masalah bersama secara global. Meningkatnya permasalahan bersama seperti pada bidang kejahatan dunia, krisis multinasional, atau kerusakan lingkungan. Proses globalisasi. 1. Globalisasi era pramodern merupakan proses globalisasi yang terjadi jauh sebelum manusia mengenal teknologi modern seperti sekarang ini. Kalau bisa kita bayangkan manusia prasejarah. 2. Globalisasi era modern awal terjadi kebangkitan Imperium Maritim Eropa yang imperium utamanya yakni Portugis dan Spanyol. Kemudian disusul Imperium Belanda dan Britania. Kondisi ini menjadi titik balik ekspansi negara-negara kolonial dari Eropa menuju benua lain. 3. Globalisasi era modern. Era ini terjadi sekitar tahun 1850 hingga 1970. Nah, perbedaan dari era sebelumnya yakni modern awal ialah dari tujuan ekspansi para imperium Eropa, cara mengelola perdagangan global, serta tingkat pertukaran informasinya. 4. Globalisasi era kontemporer. Globalisasi yang terjadi semakin mudah dan cepat dalam membantu kebutuhan manusia untuk mengakses informasi dan mendapatkan kebutuhannya. Kemajuan teknologi yang selalu up to date juga menjadi ciri khas dari globalisasi era kontemporer ini. Faktor pendorong globalisasi yaitu ada 3. Yang pertama, kemajuan iptek. Kedua, mengglobalisasi pasar uang. Ketiga, terbukanya sistem ekonomi dunia. Bentuk dan gejala globalisasi.
Bidang ekonomi, globalisasi erat dengan perdagangan bebas. Contoh simpelnya, perdagangan bebas itu seperti ketika kita ingin membeli barang-barang tertentu yang hanya dijual di luar negeri. Kita bisa memesannya secara online, kemudian barang itu akan langsung dikirim ke rumah kita. Prinsip dari perdagangan bebas ini seperti memudahkan transaksi antar negara dan bisa lebih mudah berbelanja melalui aplikasi jual beli di smartphone. Bidang politik. Contoh pada bidang politik, kita bisa melihatnya dari berbagai kebijakan nasional yang mempengaruhi keberadaan negara lain. Adanya kebijakan tentang cukai, ekspor, atau impor ini pasti mempengaruhi negara-negara lainnya. Maka dari itu, setiap negara memiliki kedutaan besar untuk mewakili mereka pada urusan diplomatik antar negara. Bidang sosial budaya, kita bisa melihat dari bahasa. Di sekolah kita mempelajari bahasa asing termasuk Inggris bukan? Nah itu adalah salah satu contoh bahasa dunia. Namun semua orang mempelajarinya karena yang menjadi bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Tak hanya bahasa Inggris, bahasa Prancis, Rusia, Mandarin, Jepang, Jerman, dan banyak bahasa lainnya yang kita juga bisa pelajari sekarang ini. Itu semua karena ketika negara sudah menerima globalisasi, maka bangsa tersebut harus siap untuk terbuka dengan nilai-nilai budaya dari bangsa lain. Penggunaan bahasa asing yang semakin marak tidak terlepas dari interaksi budaya yang semakin meningkat di antara berbagai negara, entah melalui kesenian seperti film atau kunjungan wisata asing ke sebuah negara yang membuat pengguna bahasa asing menjadi semakin masif. Dampak globalisasi yang pertama ada dampak positif. 1. Komunikasi yang semakin cepat dan mudah. 2. Meningkatnya taraf hidup dari masyarakat. 3. Mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 4. Tingkat pembangunan yang semakin tinggi. 5. Meningkatnya turisme dan pariwisata. 6. Meningkatnya ekonomi menjadi produktif dan efisien. Yang kedua, ada dampak negatif. 1. Informasi yang tidak terkendali. 2. Timbullah sikap yang ala kebaratan. 3. Muncullah sikap individualisme. 4. Budaya bangsa terkikis. 5. Berkurangnya sikap solidaritas, gotong royong, kepedulian, dan kesetiakawanan. 5. Semakin maraknya kriminalitas. Selain adanya dampak positif dan dampak negatif, globalisasi juga memberikan dampak pada komunitas lokal. Apa sih komunitas lokal itu? Komunitas merupakan sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan. Umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Menurut McKeever Community atau komunitas diistilahkan sebagai persekutuan hidup atau paguyuban dan dimaknai oleh suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkatan pertalian kelompok sosial satu sama lain. Faktor-faktor terbentuknya komunitas lokal. Yang pertama, adanya ikatan lokasi atau lokalitas. Yang kedua, adanya perasaan community. Yang ketiga, perasaan dan saling memerlukan. Yang keempat, sepenanggungan. Suatu komunitas lokal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari sekelompok atau kesatuan manusia yang lain. 2. Memiliki struktur sosial. 3. Memiliki norma-norma yang mengatur hubungan antara para anggotanya. 4. Memiliki faktor pengikat. 5. Adanya interaksi dan komunikasi antara para anggotanya. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Yang pertama, urbanisasi. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerjaan pertanian di desa ke pekerjaan industri di kota. Urbanisasi terjadi karena berbagai faktor baik berupa faktor pendorong yang meliputi kemiskinan, minimnya fasilitas di pedesaan, standar hidup yang rendah, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, serta faktor penarik yang meliputi fasilitas kota yang memadai dan standar hidup yang tinggi. 2. Kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan. Hal ini terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. 3. Pencemaran lingkungan alam. Manusia dan lingkungan hidupnya merupakan satu kesatuan ekosistem.
Dengan kecanggihan teknologi, manusia bisa mengeksplorasi bahkan mengeksploitasi alam dan tanpa menyadari dampak berupa pencemaran yang cukup besar. Pencemaran lingkungan alam ini terjadi karena adanya pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran kimiawi, limbah padat, dan polusi udara. 4. Kriminalitas. Kriminalitas yaitu tindak kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Terjadinya kriminalitas dikarenakan menipisnya rasa kekeluargaan, meningkatnya sikap individualistis, meningkatnya tingkat persaingan, dan meningkatnya pola hidup konsumtif. 5. Lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Lunturnya eksistensi jati diri bangsa adalah lunturnya keberadaan jati diri bangsa yang asli, seperti mulai menggunakan bahasa asing di kehidupan sehari-hari, tidak menggunakan bahasa bangsa sendiri. Hal ini terjadi karena arus globalisasi yang semakin marak di kalangan masyarakat. Masyarakat Indonesia tentu perlu upaya untuk menangkis arus globalisasi yang berjalan dengan begitu cepat karena dapat menjadi ancaman bagi eksistensi budaya lokal. Globalisasi merupakan keniscayaan yang tidak dapat dicegah, tetapi dampaknya yang mampu mematikan budaya lokal Indonesia. Untuk menanggulangi dampak negatif dari globalisasi, maka perlu adanya strategi guna mempertahankan dan memperkuat budaya-budaya Indonesia. Strategi mengatasi dampak negatif globalisasi. Yang pertama, pembangunan jati diri bangsa. Upaya-upaya pembangunan jati diri bangsa Indonesia termasuk di dalamnya penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan semakin memudar. Budaya lokal yang sesuai dengan karakter bangsa semakin sulit ditemukan. Sementara itu, budaya global lebih mudah merasuk. Selama ini yang terjaring oleh masyarakat hanyalah gaya hidup yang mengarah pada westernisasi. Karena itu, jati diri bangsa sebagai nilai identitas masyarakat harus dibangun secara kokoh dan diinternalisasi secara mendalam. Caranya dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini kepada generasi muda. Pendidikan memegang peranan penting di sini, sehingga pengajaran budaya perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional dan diajarkan sejak sekolah dasar. Yang kedua, pemahaman falsafah budaya. Sebagai tindak lanjut pembangunan jati diri bangsa melalui revitalitas budaya daerah, pemahaman falsafah budaya harus dilakukan. Langkah ini harus dijalankan sesegera mungkin ke semua golongan dan semua usia secara berkelanjutan dengan menggunakan bahasa-bahasa lokal dan nasional yang di dalamnya mengandung nilai-nilai khas lokal yang memperkuat budaya nasional. Karena itu, pembenahan dalam pembelajaran bahasa lokal dan bahasa nasional mutlak dilakukan. Langkah penting untuk melakukannya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidik dan pemaku budaya secara berkelanjutan. Yang ketiga, penerbitan peraturan daerah. Budaya lokal harus dilindungi oleh hukum yang mengikat semua elemen masyarakat. Pada dasarnya, budaya adalah sebuah karya. Di dalamnya ada ide, tradisi, nilai-nilai kultural, dan perilaku yang mampu memperkaya aset kebangsaan. Tidak adanya perlindungan hukum dikhawatirkan membuat budaya lokal mudah tercabut dari akarnya karena dianggap telah ketinggalan zaman. Karena itu, peraturan daerah harus diterbitkan. Peraturan itu mengatur tentang pelestarian budaya yang harus dilakukan oleh semua pihak. Kebudayaan akan tetap lestari jika ada kepedulian tinggi dari masyarakat. Selama ini, kepedulian itu belum tampak secara nyata, padahal ancaman sudah kelihatan dengan jelas. Itu dia materi tentang globalisasi dan perubahan pada komunitas lokal. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.